Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wassiratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini, keluarga kita, juga saudara-saudara kita semua, dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur, al-qabru itu bahasa Arab, kitanya menyebutnya dengan kata kubur. Jadi kubur yang selama ini sering kita dengar asal katanya adalah bahasa Arab. Tapi dalam Quran juga disebutkan bukan dengan kubur, tapi disebutkan dengan barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu artinya adalah dinding pemisah yang memisahkan hidup dunia dengan akhirat. Namun kita kubur biasanya ditambahkan imbuhan an di akhir menjadi kuburan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kubur atau barzakh adalah tempat akhirat pertama. Sesungguhnya kubur atau barzakh adalah tempat akhirat pertama sebelum masuk ke tempat akhirat lainnya. Jadi sebenarnya tempat akhirat manusia setelah wafat menanti sampai terjadinya kiamat adanya di kubur atau barzakh. Maka siapapun yang wafat saat ini adanya di kubur. Maka apabila mereka meninggal dunia atau wafat di tahun 2021, lalu umpama kiamat terjadi di tahun 3021, maka dia berada di kubur atau di barzakh selama 1000 tahun. Itu kalau meninggalnya di tahun 2021 dan kiamat terjadi di tahun 3021. Lantas bagaimana mereka yang meninggal dunia sebelum kita ribuan tahun yang lalu, dan seandainya kiamat terjadi ribuan tahun yang akan datang?
berapa ribu tahun mereka berada di alam barzakh. Maka siapapun yang meninggal dunia termasuk dari keluarga atau orang tua kita, semuanya berada di alam barzakh atau alam kubur. Ayuhal muslimun ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Lantas bagaimana jika ada sosok yang menyerupai orang yang sudah wafat? Umumnya di kitab mengatakan orang yang telah meninggal dunia sebelum 40 hari ruhnya masih ada di rumah. Quran surah An-Naml menceritakan istana Nabi Sulaiman ada di Palestina, sedangkan istananya Ratu Bilqis atau Balqis adanya di Yaman. Nabi Sulaiman bicara kepada para pembesarnya, "Wahai para pembesarku, siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana?" Ada pendapat istana. Singgasana bisa ditafsirkan kursi kerajaan. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana atau istananya Ratu Bilqis dari Yaman menuju Palestina. Dan ketika itu Ratu Bilqis atau Balqis sedang berjalan dari Yaman menuju Palestina beserta para prajuritnya menuju Palestina ingin masuk Islam. Maunya Nabi Sulaiman, ratu tiba singgasana sudah ada dan dia akan kagum dengan kebesaran Nabi Sulaiman. Maka ada jin tertulis dalam Quran namanya Ifrit. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata jin yang bernama Ifrit, "Wahai Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kamu atau engkau berdiri dari tempat dudukmu." Ada yang menafsirkan sebelum sore singgasana Ratu Bilqis sudah pindah. Ada yang menafsirkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari kursinya kurang lebih 4 detik singgasana sudah pindah. Itu perbuatan dan kekuatan jin yang bernama Ifrit. Maka jin memindahkan suatu tempat menuju tempat yang lain, mematikan lampu dan sebagainya, itu bagi dia sangat mudah. Jangankan mematikan lampu, memindahkan singgasana Ratu Bilqis aja mudah dengan kekuatannya Ifrit. Maka apabila kita menemukan dan mendengar ada yang bicara orang sebelum meninggal dunia 40 hari ada yang ketok pintu di rumahnya mengucapkan salam dan suara persis seperti orang tua yang sudah wafat, atau anaknya tengah malam menemukan sosok yang menyerupai ibunya yang sudah meninggal, maka itu bagi saya bukanlah orang yang sudah meninggal dunia, tapi itu adalah tipu dayanya jin yang bernama Qarin. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila qarinuhu minal jinni." Nabi Muhammad bersabda dalam hadis sahih, setiap kalian di sebelah kirinya ada jin yang bernama Qarin yang selalu membisikkan kejahatan dalam diri kita. Jadi setiap kita ada Qarinnya. Sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ada Qarinnya?" Rasul menjawab, "Wa iyaya, aku pun ada Qarinnya." Ternyata Nabi Muhammad pun di sebelah kirinya ada Qarin. Tapi beliau mengatakan, "Walakinnallaha a'ani fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Tapi kata Nabi, jin Qarin yang mendampingiku di sebelah kiriku dibuat Allah masuk Islam dan dia selalu menyuruhku untuk berbuat baik. Jadi bedanya jin Qarin kita dengan jin Qarin Nabi Muhammad. Jin Qarin Nabi Muhammad sudah masuk Islam dan selalu menyuruh berbuat baik. Sedangkan jin Qarin kita masih kafir dan membisikkan kejahatan. Dan itulah yang menghantui kita.
sejak manusia lahir sampai menjelang wafat nanti, dan ketika sakaratul maut, qarin melampiaskan tenaganya untuk menggoda kita. Makanya dia tahu sekali bagaimana senyum kita, bagaimana ketawa kita, bagaimana ucapan salam kita. Jangan salah menafsirkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, ahlul jumu'ah, barakakumullah. Kedua, dalil kedua yang mengatakan siapapun yang meninggal dunia berada di alam barzah adalah Rasulullah menyuruh kita ketika berziarah kubur di pintu kubur atau TPU, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lakum wa antum salafna wa nahnu bil athar. Siapa yang menjawab salam? Yang menjawab salam adalah mereka semuanya yang berada di alam kubur. Hanya saja telinga kita dibuat sama Allah tidak bisa mendengarkan perkataan mereka. Maka apabila kita tidak bisa melihat makhluk gaib, tidak bisa melihat azab kubur, dan tidak bisa mendengar jawaban salam mereka yang ada di kuburan, itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Maka apabila di hadapan saya ada manusia yang punya bisa melihat sesuatu di luar kemampuan manusia biasa, saya khawatir itu bukan karomah. Karena normalnya manusia Allah ciptakan tidak bisa melihat makhluk gaib, dan saya khawatir dalam dirinya diganggu oleh jin dan dia harus diruqyah. Sekarang orang tua kita yang sudah wafat di kuburan, apa yang mereka perbuat? Saya ulangi, orang tua kita yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah wafat sekarang berada di kuburan atau barzakh, apa yang mereka perbuat? Ketika jenazah diletakkan di liang lahat kuburan, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Ketika si pengantar meninggalkannya, maka langsung ditanya 7 langkah si pengantar meninggalkannya. 7 langkah. Disebut angka 7. 7. Langit milik Allah berjumlah 7 lapis. 7. Bumi seperti langit, jumlahnya 7 lapis. 7. Kalau kita tawaf keliling Ka'bah yang berada di sebelah kiri kita, jumlah tawaf mengelilinginya yaitu 7. Setelah itu kita sa'i dari Safa menuju Marwah berakhir sebanyak 7 kali. 7. Melempar jumroh jumlahnya 7. Pintu neraka, pintu sorga jumlahnya 8, pintu neraka jumlahnya 7. Hari dalam sepekan jumlahnya 7. Jembatan Sirat ada pendapat seperti rambut sehelai rambut dibelah 7. Sampai orang-orang Nahdlatul Ulama NU mengadakan tasyakuran kandungan 7 bulan. Sampai orang-orang NU mengadakan tahlilan sampai 7 hari. 7. Sampai yang meninggal dunia pun ditanya setelah kita yang nganter meninggalkannya sebanyak 7 langkah. Rasul mengatakan, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalaha falyatawadda. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa selesai memandikan jenazah, disunahkan segera mandi. Dan barang siapa yang selesai mengangkat keranda atau kurung batang, disunahkan untuk segera berwudu. Maka apabila kita mandikan jenazah, maka selesai memandikan jenazah disunahkan untuk segera mandi agar penyakitnya si mayit tidak menular ke kita. Dan apabila bapak mengangkat keranda atau kurung batang, setelah mengangkat keranda, Nabi berpesan untuk segera berwudu. Dan janganlah kita duduk. Barang siapa yang mengiringi jenazah ke kuburan,
Nabi menyarankan agar kita jangan duduk sebelum kerandanya diletakkan di atas tanah. Masuklah liang lahat, masuklah jenazah ke liang lahat. Maka yang ditanya adalah 4 perkara. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wama dinuka, apa agamamu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama kitabuka, apa kitabmu? Jangan dihafal, karena yang menjawab adalah amalan kita nanti. Ada nggak manusia yang bebas dari pertanyaan munkar dan nakir? Ada. Manusia yang bebas dan terhindar dari pertanyaan munkar nakir di kubur adalah mereka yang meninggal dunianya mati syahid. Kedua, mereka yang bebas dari pertanyaan munkar dan nakir, Rasul mengatakan mamin muslimin yamutu lailatal jumu'ah au yaumal jumu'ah illa waqahullahu min fitnatil qabri. Barang siapa yang meninggal dunianya malam Jumat atau meninggal dunianya hari Jumat, dia terhindar dari fitnah kuburan. Fitnah kuburan ada pendapat bebas dari pertanyaan munkar dan nakir. 4 pertanyaannya. Setelah bisa menjawab apa yang terjadi, Rasulullah melanjutkan dengan sabdanya, wa yufsahu lahu qabruhu madda basarihi. Apabila dia bisa menjawab pertanyaan 4 malaikat munkar nakir tadi, maka kuburannya Allah akan luaskan, Allah akan lapangkan sejauh akhir pandangan matanya. Kita ziarah kubur, kita ngelihat kuburan orang tua kita sempit. Lebarnya cuma 1 meter, panjangnya 2 meter. Kita bilang sempit, itu pandangan dunia. Garis bawahi ucapan saya ini. Jangan pahami akhirat dengan akal dunia. Saya ulangi. Jangan pahami akhirat dengan akal dunia. Pandangan dunia zahirnya sempit, tapi orang tua kita jika bisa menjawab 4 tadi, dilapangkan sejauh akhir pandangan matanya. Dan semoga ini menjadi doa buat mereka semuanya. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Muhammad melanjutkan. Fayatihi rajulun hasanul wajah, hasanus siyab, thayyibur rihi. Lalu setelah itu muncul sosok manusia, wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Orang itu wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Yang jenazah baru sampai terheran. Siapa orang yang di sampingnya wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi? Maka si jenazah yang baru tiba di kubur tanya, man anta, siapa engkau? Wajhukal wajah yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Maka orang yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi bilang, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Maka ketika kita berada di liang lahat nanti, yang menemani kita adalah amal soleh yang berwujud manusia, berwajah bagus, baju bagus, baunya wangi, dan dia yang menemani kita nanti. Dan dia bilang, absyir billadzi yasuruka, engkau akan masuk sorga karena ibadahmu. Semalam tahajud, pahala. Selesai tahajud, kita witir, pahala. Setelah itu kita subuh tadi pagi berjamaah di masjid, pahala. Setelah subuh kita zikir pagi, pahala. Setelah zikir pagi kita baca surah Kahfi tadi setelah subuh, pahala. Lalu duha tadi, pahala. Hadir sholat Jumat saat ini, pahala. Pahala, 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 pahala. Di kuburan berubah menjadi sosok manusia, wajahnya bagus, bajunya bagus, bau wangi, ngasih info masuk surga. Dan semoga kita semua rasakan ini. Jadi kalau begitu, jangan pernah bosan untuk beramal ibadah. Dialah yang menemani kita semuanya. Saya tutup
khutbah singkat ini dengan kebiasaan. Di YouTube, channel YouTube, ada seseorang meninggal dunia sedang sujud. Namanya Bapak Izhar dengan huruf Z. Di Masjid Al-Ittihad. Masjid itu ada CCTV. Sehingga bisa diabadikan. Meninggalnya sedang sujud, namanya Bapak Izhar. Bapak Izhar meninggalnya di Masjid Al-Ittihad. Masjid. Rasul bersabda, "Inna buyutallahi fil ardil masajid." Rumah-rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Berarti almarhum meninggalnya sedang berada di rumahnya Allah. Kita sekarang berada di masjid, maka sekarang kita berada di rumahnya Allah. Saya lihat Bapak semuanya pakai masker, menjaga jarak, bawa sajadah. Saya bilang terkesan ribet. Tapi apa yang terjadi? Rasul mengatakan ajruka ala qadri nasobika. Besar tidaknya suatu pahala tergantung dari usaha dan tantangan dalam ibadah. Maka Bapak bawa masker, Bapak pakai masker, lalu bawa sejadah, menjaga jarak, terkesan ribet. Tapi pada hakikatnya sedang menabung pahala yang lebih besar ketimbang hari-hari sebelumnya. Almarhum Bapak Izhar meninggalnya di rumah Allah. Kita sekarang berada di rumah Allah. Kalau Bapak ke rumah saya, Bapak sebagai tamunya saya. Maka kita sekarang berada di rumahnya Allah, kita sekarang berada sebagai tamunya Allah. Maka almarhum Bapak Izhar meninggal dunianya di rumah Allah sebagai tamunya Allah. Almarhum Bapak Izhar meninggal dunianya sedang mengerjakan ibadah yang pertama dihisab, yaitu sholat. Dan almarhum Bapak Izhar meninggal dunianya di gerakan sholat yang paling dekat sama Allah. Gerakan sholat yang paling dekat sama Allah sedang sujud. Saya ulangin, gerakan sholat yang paling dekat sama Allah lagi sujud. Maka ketika sujud janganlah tergesa-gesa. Biarkan darah mengalir ke otak. Itu bisa menyembuhkan atau antisipasi dari penyakit stroke. Ternyata gerakan sholat membuat kita jadi sehat. Perbanyak doa lagi sujud, tapi jangan berbahasa Indonesia. Batal sholat kita. Almarhum punya istri, Ibu Aida. Ditanya sama wartawan, Ibu Aida, almarhum suami meninggal dunianya di masjid sedang sujud. Bagus sekali. Ada nggak amal ibadahnya? Maka Ibu Aida menjawab, suamiku Bapak Izhar meninggalnya di masjid di rumah Allah. Sebagai tamu Allah. Sedang sholat, sedang sujud. Karena memang kebiasaan suamiku sholatnya selalu berjamaah di masjid. Maka kita meninggal dunia nanti umumnya semuanya biasanya tergantung dari kebiasaan. Ada orang meninggal dunia lagi baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata keluarganya, karena memang kebiasaannya sebelum tidur selalu membaca Tabarok. Harapan Ustadz, harapan saya, bacalah surah Al-Mulk Tabarok. Karena dalam hadis At-Tirmizi, surah Al-Mulk, surah ke-67 atau Tabarok, dia adalah surah penyelamat kita dari azab kubur. Semoga kita semua wafat husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas. Wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an.
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Wardallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa amitna 'alal qur'an wa najjina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi Suriah wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.